Hai dan halo semua, gimana kabarnya? Di episode kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan kita tentang sebuah series film yang berjudulkan Looking for Alaska. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak alur cerita selengkapnya. Pagi hari, Alaska berjalan di taman. Saat itu semua mata dengan sinis tertuju padanya. Menyadari hal tersebut, Alaska kemudian mengeraskan musik di telinganya dan berkata pada Miles yang secara kebetulan berada di sana. Hidup ini pantai, Pudge. Nikmati ombaknya, ucap Alaska sembari berjalan pergi. Kemudian scenes beralih di mana kini Miles dan Lara tengah membersihkan kaca di pintu kamar Alaska yang bertuliskan red, atau kasarnya ya cepu lah. Dan dari kejauhan ternyata Alaska memperhatikan mereka berdua. Melihat hal tersebut, Alaska seolah kembali memiliki harapan di sana. Esok harinya, ketika Miles terbangun di tempat tidurnya, ia mendapati Alaska berada di sana yang tengah memainkan video game Mortal Kombat. Only reading every other word of Jane Eyre. Menjelang hari libur nasional, Alaska mengajak Miles untuk tinggal di asrama bersamanya. Sekedar informasi, tinggal di asrama selama libur nasional telah menjadi kebiasaan Alaska di sana. Ia tak pernah pulang ke rumah selama musim liburan. Miles kemudian menolak tawaran Alaska dengan halus karena baginya dan keluarga Halter, libur nasional adalah hari yang cukup penting, di mana momen tersebut adalah momen mereka berkumpul dan bercengkrama bersama. Namun meskipun begitu, mendengar daftar kegiatan yang dituturkan Alaska, Miles terlihat cukup tertarik. The Creek for Thanksgiving. A list by Alaska Young. And three. Well, I don't really have a three, but one. Kemudian scenes beralih di mana kini Miles Kolonel Takumi berada di jembatan, atau base camp mereka lah. Di mana Kolonel dan Takumi menasihati Miles untuk tak tinggal bersama Alaska selama musim liburan Thanksgiving nanti. Miles pun mengiyakan perkataan mereka. Dan diketahuilah, hal tersebut ternyata juga pernah terjadi pada Takumi dulu. Ia tinggal bersama Alaska selama musim liburan Thanksgiving di asrama, dan hal tersebut tak sesuai ekspektasi dan membosankan. Just crazy. The story, it was don't trust white people. Kemudian Miles menelepon ayah ibunya di rumah. Orang tua Miles menantikannya untuk libur Thanksgiving nanti. Seusai Miles menelepon, telepon kembali berdering. Ketika Miles angkat, ternyata itu dari Jack. Dari pembicaraan tersebut, Miles mengetahui bahwa hubungan Alaska dan Jack ini sedang tak baik-baik saja. Mengetahui hal tersebut, Miles langsung menelepon orang tuanya dan berkata ia akan tinggal di asrama selama musim liburan karena beberapa alasan. Orang tuanya pun setuju, dan Miles langsung menemui Alaska dan memberitahu Alaska bahwa dirinya akan tinggal bersamanya selama musim liburan nanti. Dang. Singkat cerita, musim libur pun datang. Kolonel Takumi dan siswa-siswa lain pun kemudian pulang kampung. Mengetahui Miles akan tinggal, Kolonel dan Takumi pun terlihat kecewa pada Miles. Orlando really is a city. Setelah mereka semua pulang, Alaska dan Miles tancap gas dan membeli beberapa anggur dan menguburkannya di hutan belakang sekolah. Membuat lilin bersama persis seperti yang dikatakan Takumi dulu. Singkat cerita, esok paginya mereka berdua mengarungi sungai menaiki sebuah sampan. Ketika beristirahat di sebuah kafe, Miles bertanya kenapa Alaska tak pulang saja untuk liburan. Alaska pun menjawab bahwa ia tak pulang karena ia benci hantu dan di rumah penuh dengan mereka. Ucap Alaska. Setelah itu, Alaska mengajak Miles untuk melakukan porn hunting, menyusup ke kamar-kamar siswa lain, mencuri anggur mereka, dan terakhir nonton bokep bareng. We should turn it down. Make sex look fun for women. That girl is just an object. Setelah itu, mereka berdua minum-minum sambil jalan-jalan di hutan dekat sekolah. Sedang asik-asiknya ngobrol, mereka berdua kemudian ketahuan Dr. Hyde yang juga tengah jalan-jalan bersama anjingnya di sana. Kemudian scenes beralih di mana kini mereka bertiga berada di kediaman Dr. Hyde. Di sana Alaska dan Miles disambut baik. Untunglah Dr. Hyde memaafkan kelakuan mereka. Di sana Miles dan Alaska bahkan disuguhi anggur oleh Dr. Hyde. Singkatnya mereka bertiga jadi cukup dekat. You heard about that? Place is so nice. He would not be so forgiving. Di lain sisi, kolonel yang tengah berbelanja dengan ibunya kini terlihat makruh.
Dolores pun menyadari hal tersebut dan bertanya pada kolonel apa yang terjadi sebenarnya. Kolonel pun menjawab, semuanya menjengkelkan, ia kini putus dengan Sarah dan ia kehilangan Miles. Parahnya, ia yakin bahwa Miles menyukai Alaska dan kini ia tinggal di asrama berdua. Mendengar itu, Dolores pun dengan senang hati mengajak Miles dan Alaska untuk bergabung menghabiskan liburan bersama keluarganya. You don't hate anyone, Chip. And what they Kini Alaska dan Miles tengah mengobrol berdua di depan api unggun. Alaska masih saja mencari jawaban tentang bagaimana sebenarnya cara keluar dari labirin penderitaan ini. Alaska bercerita bahwa sebenarnya ia menderita. Kini semua orang mengiranya pengerat. Tak ada yang berbicara padanya lagi, Alaska merasa kini ia benar-benar sendirian. Namun kemudian Miles berkata pada Alaska, "Aku ingin tahu segalanya tentangmu." Alaska pun menjawab bahwa apabila ia mengetahui yang sebenarnya, maka Miles akan lari darinya. Kemudian Miles pun melanjutkan, "Tak peduli apa yang kamu katakan padaku, aku tak akan pernah pergi darimu." Mendengar itu, Alaska terdiam tak bergeming dan pergi meninggalkan Miles sendirian, yang ternyata Alaska menelepon Jack, dan saat itu juga Alaska memutuskan hubungannya dengan Jack. That I think we should break up. Kemudian Alaska kembali pada Miles. Ia memberitahu Miles bahwa ia telah putus dengan Jack. Malam itu, Alaska dan Miles memutuskan untuk tidur di luar. Alaska kemudian berkata pada Miles untuk tak merusaknya, dalam artian kepercayaan yang ia telah berikan kepada Miles. Miles pun menjawab itu tak akan pernah terjadi. Mereka berdua pun kemudian tertidur dan singkat cerita pagi pun tiba, di mana mereka berdua dibangunkan kehadiran kolonel yang masih dengan wajah ketus mengundang mereka berdua untuk merayakan liburan Thanksgiving bersama keluarganya, lebih tepatnya bersama kolonel dan Dolores ibunya. Singkat cerita, tibalah mereka di kediaman kolonel di komplek perumahan kontainer, tempat di mana kolonel tumbuh besar. Bedroom, grand tour. Now you get why I hate rich people. Sore harinya mereka makan bersama, mengucap syukur bersama, dan dari pembicaraan di meja makan, Jess menyadari bahwa Alaska sebenarnya adalah gadis yang benar-benar kesepian. Selepas makan malam, mereka semua menari diiringi musik yang membuat sementara kekesalan kolonel pada mereka berdua sirna. Kemudian setelah itu, Ibu Dolores yang mengetahui Alaska setengah bermasalah dengan putranya, ia menyarankan Alaska untuk menemuinya langsung dengan membawa kue kesukaan kolonel. Namun yang terjadi tak seperti yang diharapkan Alaska dan Dolores malam itu. Kolonel masih tak bisa menerima keberadaan Alaska saat ini. Terlebih lagi nanti di asrama, ia kehilangan kepercayaan pada Alaska setelah semua yang terjadi. Kolonel kemudian memberi saran pada Alaska untuk menjauhi Miles dan dirinya, yang lalu kolonel berjalan pergi meninggalkan Alaska. Tak perlu ditanya lagi dan sudah jelas perasaan Alaska pasti hancur malam itu. Kemudian ia pun kembali ke kontainer dan langsung menjatuhkan dirinya ke kasur. Saat itu, Miles yang salah mengartikan perkataan Alaska, salah membaca situasi dan suasana hati Alaska, mencoba untuk mencium Alaska ketika ia berbaring di hadapannya. Namun sontak Alaska menendang Miles hingga ia terjatuh dari tempat tidur. Miles pun kemudian meminta maaf atas apa yang terjadi. Saat itu juga Alaska memutuskan untuk tidur di luar. What the fuck, Pudge? Keesokan harinya, mereka bertiga diantar Dolores menuju asrama. Di tengah perjalanan, kolonel meminta ibunya untuk menghentikan mobil dan meminta Alaska untuk turun. Dolores yang melihat kelakuan anaknya sudah kelewat batas, ia mencoba untuk menasihatinya. Namun, karena keras kepala, Dolores memutuskan apabila Alaska berjalan, maka begitu pun dengan kolonel. Dolores pun menasihati kolonel, ia berkata gadis itu yang di sana, "Alaska, ia membutuhkanmu sekarang, dia lebih kesepian daripada yang kau pikirkan." Nampaknya perkataan Dolores kali ini cukup mengenai hati kolonel, yang seketika membuatnya berpikir apakah yang ia lakukan selama ini sudah benar. Setelah itu mereka bertiga pun berakhir berjalan kaki menuju asrama. Dan episode kali ini ditutup dengan tulisan 20 hari sebelumnya. Bersambung.